Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Merki. Sudah lama ya nggak ketemu. Baik, kali ini saya akan ngajak kalian ngobrol. Nggak usah belajar lah, belajar mah capek. Kita ngobrol tentang foto. Kita ngobrol tentang aturan foto. Kenapa saya ngajak ngobrol seperti ini? Sebab masih banyak di antara rekan semua yang pemula, yang punya DSLR, yang ada yang mirrorless, atau misalkan kamera HP, itu kesulitan dalam membuat satu foto yang bagus. Dan juga sering saya lihat dalam forum orang-orang yang pemula itu mengatakan, saya mau melanggar aturan, saya motret tanpa aturan, semua aturan mau saya langgar. Karena hal tersebut, muncul satu pertanyaan dalam diri saya, aturan mana yang mau kalian langgar? Sementara aturan dasarnya sendiri kalian nggak tahu. Jadi, kalau tidak tahu aturan, apakah itu melanggar? Oleh karena itu, kali ini saya mengajak ngobrol tentang aturan foto yang nanti boleh kalian langgar setelah tahu. Ya, aturan foto itu diantaranya komposisi. Komposisi adalah penempatan benda dalam frame foto kita, jadi hasil fotonya bisa enak dilihat. Pada umumnya, motret itu dari zaman kamera bukan ditemukan, dibikin ya. Itu motret aturannya selalu di tengah. Kesini leave space dikit, ke atas leave space dikit, ke kanan juga ke kiri. Cuman kita bosen dong motret selalu di tengah. Maka karena itu para tukang foto zaman dahulu kala itu membuat satu cara, satu aturan yang disebut komposisi. Komposisi yang pertama akan saya bahas yaitu komposisi yang di tengah lah. Seperti ini contohnya. Ini komposisi yang udah di tengah. Ya. Ini adalah contoh sederhana dari komposisi-komposisi yang ada. Lalu komposisi kedua itu bisa dibilang komposisi semiliar umat, bukan sejuta umat lagi. Ya, sebab yang pakainya itu banyak sekali, yaitu rule of third, di mana kita membayangkan dua garis horizontal lalu dua garis vertikal membagi layar viewfinder kita, jadi semuanya terbagi tiga, dan kita menempatkan objek agak miring ke kiri atau ke kanan. Ya, boleh miring sedikit, maaf bukan miring, boleh bergeser ke kiri atau ke kanan, boleh bergeser sedikit, boleh bergeser banyak. Ya, seperti ini contohnya.
Yang kedua adalah point of view, yaitu sudut pandang. Biasanya, ini contoh normal ya. Biasanya kalau kita ketemu sama anak kecil, ya, anak kecilnya cakep, cantik, keren, ya biasanya kita langsung lihat, lucu ya anaknya, ini foto. Ya, kita selalu mengambil sudut pandang itu dari atas. Anak kecil ada di bawah, kita ada di atas, karena anak kecil tingginya nggak sama dong dengan kita. Ya, jadi kita posisi ada di atas, sudut pandang kita melihat ke bawah. Cepet, bosen yang kayak gitu. Ya, kalau pengen bagus gimana dong? Kita ambil posisi sejajar, mata dengan mata. Ya, kita ambil sejajar, turunin sedikit, seret, kita atur supaya kepalanya nggak kepotong. Ya, kita atur, cepet, kita foto. Nah, kayak begini contohnya. Dengan dua aturan tadi, apabila digabungkan jadi satu, itu hasil fotonya udah berbeda. Jauh berbeda dari biasa. Ya. Lalu yang keempat kali ya. Yang keempat adalah frame in frame. Ya, di sini bisa dibilang picture in picture. Ya, jadi pinggiran layar kita atau viewfinder kita itu dibatasi oleh benda atau oleh objek lain yang dimana tengahnya kosong. Ya, kita ngelihat dari tengah itu. Ya, seperti ini contohnya. Di sini kebetulan salah satu contohnya, saya tanpa sengaja mijit shutter pas waktu melepas casing HP. Ya, nah ini contohnya. Jadi berbeda sekali hasilnya dengan foto yang biasa. Lalu leading lines. Ya, leading lines itu garis pandu. Garis pandu ya, boleh yang terlihat ada garisnya, boleh yang tidak terlihat. Seperti misalnya ini contoh konkret, contoh sederhana dari leading lines. Lalu kalian bisa menggabung ya kelima komposisi tersebut jadi satu. Bisa. Ya.
Dan komposisi keenam yaitu shape, bentuk. Ya, kita cari bentuk itu bisa berbentuk gambar atau bisa berbentuk sederhana seperti ada kotak yang besar atau lingkaran terbuat dari kayu yang besar, atau misalkan cat satu buah tembok yang dicat ada bentuk, entah itu segitiga, entah itu lingkaran, banyak macam. Ya. Nah, kita bisa ambil foto tersebut. Sorry, saya minum dulu. Lalu setelah shape yaitu foreground. Ya, di sini saya berikan contoh sederhana mengenai foreground. Kita menempatkan objek lain, ya, di antara subjek foto kita. Ya. Jadi kalau ini kamera ada di sini, objek ada di sana, kita menempatkan objek lain di sini, ya. Jadi objek kita, sebelum objek kita kelihatan, objek yang ini dulu kelihatan. Ya, dengan catatan objek yang ini harus menarik. Ya, kalau objeknya berbentuk sampah, kebayang ya kalau lagi pre-wedding atau misalkan foto orang yang ulang tahun, di sini ada potongan sampah, lucu kayaknya ya. Lalu yang lain adalah fill the frame. Ya, penuhi frame kalian. Ya, penuhi sama apa? Ya sama objek yang mau kita foto. Nah, di sini saya berusaha motret dengan frame dipenuhi sama objek. Nah, seperti ini. Sampai di sini ngerti dulu ya. Lalu yang lain adalah negative space. Ya, negative space itu adalah membiarkan
lahan kosong ya di frame kita. Seperti misalkan saya berdiri di sini dan di sini bagian ini ya, ini kosong semua ya, itu disebut negative space ya, dengan catatan negative space-nya harus yang asik dilihat dong ya. Nah seperti ini contohnya. Sampai di sini bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Ya. Nah, sebab foto itu seperti yang saya bilang tadi, foto itu seperti nafas, seperti kita bernafas. Kita nggak ragu, kita mau menarik nafas panjang mau menarik nafas pendek, ya. Itu gimana kita? Gimana kita butuhnya ya, sama foto juga seperti itu ya. Untuk bisa menghasilkan foto yang bagus, kita harus berlatih dan berlatih ya. Jadi kita terbiasa menggunakan teknik-teknik komposisi yang ada. Jadi jangan misalkan kita mau mempraktekkan komposisi sudut pandang ya, cukup dengan sekali aja. Oh kayak begini, oke udah tahu. Enggak, berkali-kali, berulang-ulang ya. Foto zaman sekarang itu murah. Coba bandingkan jangan zaman dulu. Kamu mesti beli film ya, kamu mesti nyuci foto, kamu mesti cetak foto ya, itu semua pakai duit. Sekarang enggak, kamu sudah dibayar duluan, bayar duluan, seret. Kamu nggak perlu beli film, nggak perlu cetak foto, nggak perlu cuci foto ya, kamu bisa langsung lihat ya. Dengan kemudahan seperti itu, seharusnya kita memperkuat apa ya bahasanya, menggugah keinginan kita untuk terus berlatih ya. Jangan sampai seperti tadi saya bilang, tersendat nafasnya, tersendat mau bikin fotonya, jadi hasil foto kita ngaco semua ya. Oke, sekian obrolan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dunia dan akhirat ya. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.